Rekan-rekan semuanya, salam kenal dengan saya, Liana Wijaya. Pada video pembelajaran kali ini membahas mengenai media digital dan marketing mix atau dikenal dengan bauran pemasaran. Sesi ini menunjukkan bagaimana bauran pemasaran tradisional dapat diterapkan untuk menginformasikan pemasaran digital dan dibangun atas isu-isu utama yang terkait dengan strategi pemasaran digital. Apa itu bauran pemasaran atau marketing mix? Secara luas, rekan-rekan mengetahui singkatannya, yaitu 4P, yang terdiri dari product, price, place, and promotion. Awalnya, konsep bauran pemasaran ini diusulkan oleh Jerome and Curti di tahun 1960 dan masih digunakan sebagai bagian penting dari merumuskan dan menerapkan strategi pemasaran oleh banyak praktisi. Popularitas bauran pemasaran sebagai panduan untuk penerapan teknik pemasaran didorong oleh kesederhanaan kerangka kerja ini. Namun pada tahun 1980-an, konsep bauran pemasaran 4P ini ditantang karena tidak mengacu pada pentingnya layanan pelanggan. Oleh sebab itu, hasilnya konsep pemasaran ini diperluas menjadi 7P dengan menambahkan 3 elemen yang lebih lanjut dikenal sebagai bauran layanan yang lebih mencerminkan penyampaian layanan, yaitu people, proses, dan physical evidence oleh Booms and Bittner di tahun 1981. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Media dan teknologi digital memberikan banyak peluang bagi pemasar untuk pertama, memvariasikan penerapan bauran pemasaran. Yang kedua, mengembangkan rute baru untuk memberikan keunggulan kompetitif. Ketiga, menciptakan posisi pasar baru. Yang keempat, membangun dan melayani hubungan dengan cara yang semakin inovatif. Yang kelima, menembus hambatan, ruang, dan waktu, dan menawarkan akses yang berkelanjutan dan instan ke produk dan layanan. Mengevaluasi peluang yang disediakan oleh internet untuk memvariasikan bauran pemasaran adalah kerangka kerja yang berguna untuk menilai strategi pemasaran digital saat ini dan masa depan. 4P, yang pertama, produk. Peluang untuk memvariasikan produk inti melalui layanan berbasis informasi baru dan juga produk yang diperluas harus ditinjau. Yang kedua, price atau harga. Internet mengarah pada transparansi harga dan komoditisasi karena menurunkan harga. Penetapan harga dinamis memberikan kemampuan untuk menguji harga atau menawarkan penetapan harga diferensial untuk segmen yang berbeda atau sebagai respon terhadap variasi permintaan. Model penetapan harga baru seperti lelang juga bisa menjadi hal yang mengunggulkan. Ketiga, place atau tempat. Ini mengacu pada tempat pembelian dan struktur saluran di internet. Ada 3 lokasi utama untuk transaksi e-commerce. Yang pertama, situs penjual. Yang kedua, situs pembeli. Dan perantara. Struktur saluran baru tersedia melalui penjualan langsung dan menghubungkan ke perantara baru. Langkah-langkah harus diambil untuk meminimalkan konflik saluran. Yang keempat, promotion atau promosi. Ini mengacu pada bagaimana komunikasi pemasaran digunakan untuk menginformasikan pelanggan dan juga para pemangku kepentingan lainnya tentang organisasi, produk, dan layanannya. Kemudian 3P lainnya yang berhubungan dengan bauran layanan, yaitu people atau orang, proses atau proses, dan physical evidence atau bukti fisik. Ini merupakan elemen-elemen dalam bauran layanan yang terkait erat dan sering dikelompokkan menjadi satu disebut dengan elemen layanan. Ini signifikan karena tingkat layanan yang dirasakan akan berdampak pada loyalitas pelanggan dan kemungkinan untuk merekomendasikan layanan tersebut. Oke, sekian pembahasan mengenai media digital dan juga marketing mix atau bauran pemasaran. Rekan-rekan jangan lupa membaca lecture notes yang sudah tersedia untuk memahami materi ini dengan lebih baik.
Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.